Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pagi hari ini kita akan membahas sedikit ya tentang kandungan dari surat Ar-Rahman. Surat yang ke-55. Surat Ar-Rahman ya. Surat yang ke-55. Surat Ar-Rahman adalah surat Makkiyah. Salah satu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu pada intinya adalah surat yang mengungkapkan urgensi pentingnya akidah yang benar. Akidah salimah ya. Dalam menggapai kehidupan yang sukses. Dalam menggapai kehidupan yang selamat dan bahagia. Dunia dan akhirat. Jadi salah satu pilar utamanya dalam membangun kehidupan yang sukses ini, dalam arti yang sungguhnya adalah akidah salimah, akidah yang kuat, akidah yang benar. Ibarat sebuah rumah itu akan tegak berdiri, berapa tingkat pun juga ke atasnya, apabila memiliki fundamen yang kuat. Ibarat pohon yang tinggi, setinggi apapun pohon itu akan tetap kuat, akan tetap berdiri tegak, walaupun ditimpa angin besar misalnya. Nah, pohon itu adalah yang paling mendasar itu akarnya. Dan dalam kehidupan kita, umat manusia, yang paling mendasar itu adalah akidah yang benar, akidah salimah. Allah berfirman, misalnya dalam surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 97 ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal-amal perbuatan baik ya, baik dalam dimensi horizontal maupun dimensi vertikal, hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sama manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada ayat ini tidak ada diskriminasi, semuanya sama laki-laki maupun perempuan, siapapun yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, dari dalam keadaan memiliki akidah salimah, akidah yang kuat. Maka di dunia, falanu yanu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu milik orang yang beriman. Milik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, yang beriman. Di dunia memang kita juga diperintahkan untuk hidup bahagia. Islam itu juga menyuruh kepada kita di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan di dunia ini dibahasakan dalam bahasa Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97 ini, hayatan thayyibah. Jadi tidak benar bahwa kalau umat Islam itu harus tertinggal, harus miskin, ya, harus terbelakang, harus tidak punya pendidikan, tidak boleh menguasai teknologi. Hubungannya hanya ukhrawi, tidak. Di dunia ini sudah dijanjikan oleh Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Di akhiratnya bagaimana? Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas bagi mereka pahala mereka dengan sebaik-baiknya amal perbuatan yang mereka lakukan.
Jadi balasan di dunia ini betapapun hebatnya, luar biasanya, kesuksesan yang kita dapatkan dengan sebab iman dan amal soleh, itu sangat kecil dibandingkan dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Makanya di sini istilahnya walanadziyannahum ajrahum bi'asani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Itulah pentingnya iman, itulah pentingnya amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah ayat dalam surat Ar-Rahman ini adalah 78 ayat. Ya, 78 ayat. Dari mulai ayat Ar-Rahman sampai dengan Tabarakasmul Jalali wal Ikram. Tapi dari 31 ayat dari 78 ayat itu, ayatnya berbunyi sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu hampir separuh dari surat Ar-Rahman. 31 ayat. Ya, dari 78 ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, dengan ke-31 ayat tersebut, Allah mempertanyakan kepada kita, nikmat mana lagi dan dari nikmat Tuhanmu yang kalian dustakan? Artinya kalian tidak akan secara fitriyah, naluriah, tidak akan mampu mendustakan nikmat Allah yang begitu unlimited, yang begitu banyak, ya, nikmat yang berkaitan dengan fisik kita, kehidupan kita, ya, nikmat yang berkaitan dengan alam semesta, dan lain sebagainya. Artinya apa? Surat Ar-Rahman adalah surat yang menjelaskan betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ar-Rahman itu adalah surat yang menjelaskan betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang tidak mungkin bisa dipungkiri, didustakan, karena kita merasakan nikmat-nikmat itu, kita rasakan, ya, masuk ke dalam struktur rohani kita, masuk ke dalam struktur pikiran kita, masuk ke dalam kalbu kita, masuk ke dalam hati kita. Meskipun kadangkala kita tidak mau menerimanya itu sebagai sebuah nikmat, tapi dirasakan. Makanya Allah meminta kepada kita, fabi ayyi ala ya rabbikum tukadziban. Sekaligus juga surat ini menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala adalah adalah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang pada hambanya. Karena itu ayat yang pertama surat ini adalah Asma Allah, Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu kan satu dari 99 nama Allah yang menggambarkan Ar-Rahman itu Allah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa di Ar-Rahman bukan Ar-Rahim? Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya sama kan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuman Ar-Rahman itu Allah memberikan nikmat apapun juga kepada manusia di dunia, baik yang mereka yang beribadah, yang tidak beribadah. Sama, mereka mendapatkan nikmatan karena Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Berbeda di akhirat. Di akhirat itu makanya istilahnya Ar-Rahim. Makanya dalam tafsir dikatakan Ar-Rahman itu nikmat di dunia. Ar-Rahim nikmat di akhirat. Kalau Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Tapi kalau Ar-Rahman diberikan kepada semua manusia. Yang mukmin, yang tidak mukmin, yang kafir, ya, yang mengingkari, yang sholat, yang tidak sholat. Mereka diberikan oleh Allah kenikmatan di dunia ini, kehidupan yang baik. Sangat tergantung pada apa yang mereka lakukan. Karena di dunia ini berlaku sunnatullah. Di dunia ini juga berlaku hukum kausalitas, sebab dan akibat. Ya, kalau kalian bekerja dengan sungguh-sungguh, apakah kalian muslim ataukah bukan muslim, kalian akan mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal. Kalau kalian belajar, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, apakah kalian muslim ataukah bukan muslim, kalian akan mendapatkan ilmu. Itu Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu
nikmat Allah di dunia yang diberikan secara menyeluruh kepada An-Nas, ya, pada umat manusia. Ar-Rahman, ya, zat yang maha pengasih penyayang di dunia. Tetapi di akhirat Allah hanya memberikan nikmat kepada orang yang beriman beramal soleh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah. Ya, wa idh qala Ibrahimu rabbi jal hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatihu qalilan summa atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri Makkah ini negeri yang aman, ya, negeri yang aman, yang sentosa, ya, negeri yang menyebabkan ketenangan, menimbulkan ketenangan, saadah, ya, ketenangan hati, ketenangan batin, dan berikan rizki bagi para penduduknya. Warzuq ahlahu minas samarati, berikan rizki kepada para penduduk Makkah, ya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan man amana billah wal yaumil, hanya untuk orang yang beriman saja. Di dunia, ya, hanya untuk orang yang beriman saja kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah ketika itu menjawab permohonan Nabi Ibrahim, ya, waman kafaro fa ummatiu qalila. Allah menyatakan dan orang yang kafir pun akan kami berikan rezeki itu, walaupun sifatnya sementara, ya, tidak abadi, tidak seperti diberikan pada orang yang beriman. Tapi orang tidak beriman pun juga akan diberikan rezeki. Fa ummatiu qalila summa atarruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Kemudian di akhirat nanti mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna Ar-Rahman, ya. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat variatif, yang sangat beragam, ya, diberikan oleh Allah pada orang yang suka sholat maupun juga tidak sholat, ya. Nah, yang ketiga, ada beberapa nikmat utama yang diberikan Allah kepada manusia, bukan hanya kepada orang yang beriman, kepada manusia, yang harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan hidup secara maksimal. Ya, semua nikmat itu harus kita manfaatkan secara maksimal. Apa saja ini, antara lain saja, ya, tidak semuanya, ya. Pertama, Al-Quran. Jadi nikmat Allah yang paling utama itu Al-Quran untuk manusia. Sebenarnya Al-Quran, ya, cuman yang memanfaatkan Al-Quran itu bukan, tidak semua manusia. Makanya ada hudal lil muttaqin, ada hudal linnas. Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa dan petunjuk bagi umat manusia. Jadi artinya prinsipnya Quran itu petunjuk bagi semua manusia. Dimanapun dia berada, apapun posisinya, jabatannya, suku bangsanya, warna kulitnya. Ya, tetapi yang mau memanfaatkan Quran sebagai petunjuk itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Makanya ada hudal linnas, ada hudal lil muttaqin. Jadi yang pertama itu Al-Quran, kitab Allah yang berisikan manhajul hayat, kurikulum kehidupan, pedoman hidup, ya, bagi kehidupan kita di dunia, dengan penjelasannya seperti terdapat dalam As-Sunnah atau Al-Hadis. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 3 prasa, ya, prasa kalimat yang selalu terkait satu dengan yang lainnya. 2 prasa selalu menyatu. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan. Apa yang 3 itu? Salah satunya beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah saja kalau menolak Rasul, ya, dianggap sama, tidak beriman. Atau beriman kepada Rasul, ya, dia kemudian tidak beriman kepada Allah, sama saja. Ya, jadi harus dua-duanya karena dia satu kesatuan. Ya, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah harus diikuti dengan ketaatan kepada Rasul.
Ketaatan pada Al-Quran harus diikuti dengan ketaatan kepada sunnah. Barang siapa yang hanya taat pada Al-Quran tapi dia tidak taat pada sunnah, sama dengan tidak taat. Atau sebaliknya. Karena dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Allah dan Rasul. Ada tiga itu. Pertama adalah yang barusan. Yang kedua adalah syukur ya kepada Allah dan syukur pada kedua orang tua. Nah, berbuat baik pada kedua orang tua. Yaitu juga tidak bisa dipisahkan. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah dan pada kedua orang tua. Ya, dikaitkan, tuh disambungkan. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur pada Allah, ya sama dengan tidak bersyukur pada orang tua. Barang siapa yang tidak bersyukur pada orang tua, tidak mau berbuat baik sama kedua orang tua, maka sama juga tidak berbuat baik kepada Allah. Dikaitkan tuh ya, anishkurli wali walidayah. Syukur kepada Allah, ya, berbuat baik pada kedua orang tua. Itu tidak bisa dipisahkan. Derajat kedua yang langsung ya kepada kecintaan, penghormatan pada kedua orang tua. Ya, anibudullah, ya, beribadah kalian pada Allah, wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsan. Berbuat baik pada kedua orang tua. Jadi tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua, syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat dan zakat. Jadi dua-duanya harus dilakukan oleh kita. Barang siapa yang sholat tidak mau zakat sama dengan tidak mau sholat. Ya, yang barang siapa yang mau zakat tapi tidak mau sholat sama saja tidak akan diterima. La sholata liman la zakata wala zakata liman la sholata. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mau zakat dan tidak ada zakat bagi orang yang tidak mau sholat. Ya, saya ulangi tiga itu ya. Tiga hal yang selalu dikaitkan dua itu. Pertama, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dicerminkan dengan ketaatan kepada Al-Quran. Kemudian ketaatan kepada sunnah Rasul yang dicerminkan dengan ketaatan kepada hadis. Jadi tidak boleh dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur kepada Allah dan syukur pada kedua orang tua. Itu disamakan begitu ya. Ya, artinya tidak boleh seorang berbuat baik kepada Allah tapi tidak berbuat baik pada kedua orang tua. Atau sebaliknya hanya pada orang tua saja, pada Allah tidak. Itu tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga antara sholat dengan zakat. Ibadah yang dua-duanya disamakan. La sholata liman la zakata, wala zakata liman la sholata. Oleh karena itu di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, ketika banyak orang-orang yang dengan alasannya ya masing-masing dia mau sholat tapi tidak mau zakat, ya dia mau sholat tapi tidak mau zakat karena katanya zakat itu hanya diberikan kepada Rasul melalui Rasul, khudz min amwalihim. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, wallahi la uqatilanna man faraqas salata wa zakat. Demi Allah saya akan perangi orang yang mau sholat tapi tidak mau zakat, ya, karena memang menyatu. Nah, demikian pula ini ya Al-Quran dan Sunnah. Apalagi kita mengatakan, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma ini ta'samtum bi falan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabiyyi. Wahai manusia, aku telah tinggalkan buat kalian dua pusaka. Jadi Allah dan Rasul itu meninggalkan dua pusaka. Kalau kalian berpegang pada keduanya, lan tadillu abada. Tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa yang dua hal tadi? Yaitu Al-Quran, kitab Allah, wa sunnatan Nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi. Orang yang selalu membaca Al-Quran, ya, dengan kemampuannya, kesungguhannya, walaupun tidak begitu lancar, misalnya selalu berusaha membaca, memahami, dan lebih lagi berusaha mengamalkannya, disertai dengan menegakkan sholat dengan baik, selalu berinfak,
dengan rezeki yang diterimanya. Sekecil apapun dia selalu berinfak. Maka hidupnya tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah fakir. Orang yang selalu melaksanakan 3 perbuatan ini. Ya, orang yang suka membaca Quran, orang yang menegakkan sholat, dan yang ketiga orang yang suka berinfak. Itu hidupnya dijamin tidak akan fakir, tidak akan miskin. Fakir baik secara materi maupun secara rohani. Ya, ketiga dia punya 3 sikap gaya hidup yang menempel dalam dirinya, yang merupakan lifestyle-nya, gaya hidupnya, dimanapun dia berada. Ya, apapun posisinya, jabatannya, ketika dia membiasakan 3 hal ini, maka dia tidak akan pernah merugi hidupnya. Ya, orang yang suka membaca Quran, orang yang menegakkan sholat, kemudian orang yang suka berinfak. Ini diungkapkan pada surat Fatir, ya, surat ke-35 ayat 29 dan 30. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Nah ini ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang selalu membaca Quran, menegakkan sholat, berinfak dengan rezeki yang diterimanya secara rahasia, secara terang-terangan. Jadi infak itu boleh rahasia. Tidak ada orang yang tahu, boleh silakan. Tapi juga diketahui oleh banyak orang pun tidak apa-apa. Asalnya memang niatnya kita bukan untuk diketahui. Ya, ini dua-duanya diungkapkan di dalam ayat ini. Sirron, rahasia, tidak ada yang tahu. Wa'alaniyatan, dan terbuka terang-terang. Banyak orang tahu, silakan. Maka yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, orang itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Tidak akan merugi selama-lamanya. Tidak akan pernah fakir. Tidak akan pernah miskin orang-orang ini. Kemudian di akhirat bagaimana? Liwafyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Ya, Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu pertama ya. Nikmat yang utama yang diberikan Allah kepada kita adalah Al-Quran. Yang kedua, Al-Bayan. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Nah itu ya. Jadi kata-kata Allama nempel pada Al-Bayan sama dengan nempel pada Al-Quran. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Jadi ini part yang kedua yang utama ini berikan Allah pada kita, Al-Bayan. Apa yang dimaksud dengan Al-Bayan? Al-Bayan itu kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi, kemungkinan ngobrol, berdiskusi di antara sesamanya. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah, Al-Bayan. Ya, salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah Al-Bayan. Kemampuan berbicara, kemampuan berdiskusi, ya, kemampuan membuat satu teori dan lain sebagainya. Itu dikatakan Al-Bayan, dan itu hanya milik manusia. Orang yang memanfaatkan Al-Bayan ini untuk kebaikan, ya, orang yang memanfaatkan kemampuan berbicara, kemampuan ngobrol, yaitu dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan pahala besar dari Allah. Jadi ngobrol itu makanya jangan sembarangan ya, jangan segala macam diobrolkan, ya, segala macam diobrolkan, menyinggung orang lain, memfitnah, itu tidak boleh. Kita bisa mendapatkan produksi pahala, ya, kebaikan dengan mulut kita, dengan lisan kita, dengan lidah kita. Apa? Ini ayatnya ya, surat An-Nisa ayat 114. Ini adalah produksi kebaikan dengan lidah kita. La khairu fi katsirin min najwahum. Ya, najwa itu artinya obrol, ya, bisik, ya, diskusi, ya. La khairu fi katsirin, tidak dikatakan baik pada sebagian besar ngobrol mereka, kecuali man amara bis shadaqah, orang yang selalu menyuruh pada sedekah. Au ma'rufin, berbuat baik pada orang lain. Au islahim bainan nas, atau membuat hubungan menjadi lebih baik. Ada orang yang bertengkar, kita luruskan. Ada orang yang bertentangan satu dengan yang lain, kita islahkan. Maka 3 hal inilah indikator ngobrol itu baik. Ya,
apakah namanya seminar, apakah namanya rapat, ya, dan lain sebagainya. Kalau di dalam rapat sebenarnya itu tergantung apa, ada 3 unsur, ya, ada unsur menyuruh sodako, sodako ilmu, sodako harta, atau menyuruh perbuatan baik pada manusia, atau membereskan hubungan satu dengan yang lainnya di kantor, di kampung, di komplek misalnya, di lembaga kita ngobrol, kita diskusi, kita rapat misalnya, tapi arahnya pada 3 tema ini. Ya boleh bicara macam-macam, tapi arahnya pada 3 tema ini. Maka wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi dengan lidah pun kita bisa memproduksi kebaikan, memproduksi hal-hal yang positif, ya, untuk mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi nikmat Allah itu banyak, ya. Tidak mesti ya hanya orang yang pintar saja yang bisa memproduksi kebaikan. Orang yang biasa-biasa pun juga bisa, ya, memproduksi kebaikan, ya. Makanya di dalam surga itu ketika Rasulullah diangkat Isra Mi'raj, kemudian diperlihatkan di surga itu ternyata macam-macam orang yang masuk ke dalamnya. Ahli surga itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat yang adil, ya, ada orang-orang biasa, ada imam, ada makmum, ya, ya, tergantung pada apakah dia produsen kebaikan ataukah tidak. Itu intinya di situ, ya. Apapun posisinya, jabatannya, ilmu pengetahuannya, kalau dia pekerjaannya memproduksi kebaikan, kehidupannya penuh dengan kebaikan, maka dia akan menjadi ahli surga. Fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. An-Nisa 114. Yang ketiga adalah al-kaun. Al-kaun itu universe, alam semesta. Ya, nikmat Allah yang ketiga itu al-kaun. Matahari, bulan, pohon, ya, buah-buahan yang bermacam-macam, laut dan segala isinya, dan lain sebagainya. Ini diungkapkan oleh pada ayat kelima sampai dengan ayat 34. Apa samsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan, dan seterusnya, ya. Ayat 5 sampai dengan ayat 34 surah Ar-Rahman. Al-kaun ini, semesta ini adalah wasilatul hayah, sarana dan prasarana kehidupan. Wasilah, sarana prasarana kehidupan, bukan tujuan, ya, untuk kehidupan, tapi untuk memudahkan hidup kita, ya, dengan rizki, dengan buah-buahan, itu kan memudahkan kehidupan kita, membuat hidup itu menjadi nikmat, menjadi lebih baik, lebih bermakna, ya. Itu makanya dikatakan wasilatul hayah. Bisa dibayangkan kalau tidak ada sinar matahari, atau bisa apa yang akan terjadi. Bisa dibayangkan juga kalau sinar mataharinya panas luar biasa juga kan menimbulkan sakit yang luar biasa. Seperti sekarang banyak terjadi, ya, ketika panasnya luar biasa. Jadi inilah sarana prasarana kehidupan yang harus dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan dengan ilmu dan teknologi. Makanya umat Islam harus mampu punya ilmu dan mampu memiliki teknologi, kekuatan teknologi. Tujuannya untuk kepentingan bersama. Jadi karena itu ilmu apapun yang bermanfaat itu akan menjadi nilai yang luar biasa. Ya, akan menjadi sumber pahala. Ilmu teknologi apapun juga memudahkan orang misalnya. Ya, makanya yang menemukan listrik ini ya, kalau seandainya dia beriman, beramal soleh, itu luar biasa pahalanya. Alat transportasi kendaraan, pesawat dan lain sebagainya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan ilmu dan teknologi untuk kepentingan bersama. Tapi ingatkan, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita, pribadi kita, kelompok kita, ya, tapi untuk kepentingan bersama. Makanya istilahnya lakum, ya, lakum itu buat kalian, ya, tanpa ada batas teritorial, batas kesukuan, ya. Alam tarau, perhatikan oleh kalian, annallaha sakhara lakum. Nah itu, ya, sungguhnya Allah telah menundukkan, ya, memudahkan untuk kepentinganmu, sakhara lakum. Jadi makanya kepemilikan itu kan ada kepemilikan pribadi,
ada kepemilikan bersama, ya, ada kepemilikan negara. Jadi jangan dikuasai itu untuk kepentingan bersama. Hutan nggak boleh dikuasai oleh seorang. Laut juga tidak boleh dikuasai. Itu kan milknya milkul am, kepemilikan umum. Ya harus dilindungi oleh pemerintah, ya, oleh kekuasaan, oleh negara. Ya beda dengan rumah yang kita miliki itu memang kepemilikan pribadi kita yang kita beli atau perlengkapan dan lain sebagainya, kendaraan. Tetapi ketika kita ada hutan yang subur, yang apa demikian pula ada air misalnya, ya, maka sebenarnya itu harus dimiliki, dikuasai oleh negara untuk kepentingan bersama. Tidak boleh menjadi milkul infirodi, kepemilikan pribadi, harus menjadi kepemilikan umum. Ya, kalau diusahakan oleh pribadi kemudian untuk kepentingan umum silakan. Jadi sebenarnya hal-hal yang di kita sekarang kan menjadi lagi tidak jelas. Ini kepemilikan pribadi atau kepemilikan bersama. Karena banyak yang harusnya kepemilikan bersama yang diwakili pemerintah, ya, kemudian banyak dikuasai oleh orang-orang, ya, pribadi maupun kelompok itu sebenarnya dalam Islam tidak dibolehkan. Karena itu akan menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat yang lain. Jadi di sini kan alam tara, apakah tidak kata Allah sakhralakum ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit di bumi dan disempurnakan oleh Allah nikmatnya zahir wa batinah. Maka kemudian wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Bagian manusia banyak mengingkari Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, juga tanpa kitab yang memberi peringatan. Ketika Al-Quran tidak dijadikan pedoman, akan terjadi kezaliman, akan terjadi kerasukan, kerakusan, ya, orang-orang misalnya gitu. Bapak Ibu sekalian, kemudian nikmat yang keempat, ilmu pengetahuan yang memiliki kekuatan. Ilmu itu dikatakan sultan. Apa sultan itu? Ibarat kekuasaan, menentukan kebijakan. Ketika kita punya ilmu pengetahuan, ketika bangsa kita punya ilmu pengetahuan yang baik, yang bermanfaat, ini kita sama dengan punya sultan, punya kekuatan yang menentukan, yang mendikte, bahkan ya, yang mendikte yang lain, ya, yang menjadi pemimpin, leader, ya, pada kehidupan ini. Ketika kita punya ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan dikatakan sultan. Sultan itu kekuasaan, kekuatan. Ya, terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Ya, ya masyaallah insi wal jinni ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalau kalian mampu, ya, mengarungi planet yang lain silakan, tetapi kalian tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Nah, ternyata sultan itu diartikan ilmu pengetahuan, karena ibarat apa ya? Ibarat kekuatan. Memberikan kekuatan pada umat atau khairu ummah, ya, sultan. Yang kelima, bagi orang yang beriman, beramal soleh, kelak di hari kiamat, dia akan mendapatkan nikmat utama pula, dimasukkan ke dalam surganya, dan akan dijauhkan dari azabnya. Seperti tergambar dalam surat Ar-Rahman ayat 46 sampai dengan 54. Jadi inilah beberapa hal yang terkait. Saya menyampaikan ada 5 di sini, ya. Nikmat-nikmat Allah yang diberi kepada manusia, meskipun juga nikmatnya itu unlimited, ya, tidak terhingga, ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan, mempelajari nikmat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul kita merasakan kerahmanan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umat yang terbaik dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.